Saat itu kami akan merasa bangga sekali berdiri di hadapannya bersama kalian yang adalah hasil pelayanan kami. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-7 di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Harapan, Kemuliaan, dan Sukacita. Saya akan bacakan sebagian dari firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, untuk sementara waktu ini, kita memang berjauhan, tetapi hanya secara jasmani. Hati kami selalu rindu kembali kepada kalian. Sudah lama kami berusaha sungguh-sungguh untuk bisa bertemu kalian lagi. Itulah keinginan kami. Terlebih saya, Paulus, sudah berkali-kali berusaha mengunjungi kalian. Tetapi Satanas terus menghalangi kami. Saudara-saudari, jangan heran kalau kami begitu rindu mengunjungi kalian, karena kalianlah kebanggaan dan sukacita kami. Itu jugalah yang akan kami rasakan ketika Tuhan Yesus kita datang kembali. Saat itu kami akan merasa bangga sekali berdiri di hadapannya bersama kalian yang adalah hasil pelayanan kami. Sungguh, kalianlah kebanggaan dan sukacita kami. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, segera setelah gereja di Tesalonika dimulai, Paulus terpaksa harus pergi. Orang Yahudi yang tidak percaya telah menciptakan masalah bagi beberapa anggota jemaat. Paulus dan Silas harus diusir pada malam hari. Dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika, Paulus merenungkan kepergian mereka yang tiba-tiba. Bagaimana hal itu menimbulkan keinginan yang kuat untuk melihat mereka lagi. Bagaimana setan menghalangi mereka untuk memenuhi keinginan itu. Mendorongnya untuk mengajukan pertanyaan. Untuk apa harapan? Atau kegembiraan? Atau sukacita? Atau mahkota sukacita kita? Sebaiknya kita bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama. Apa harapan kita? Apa sukacita kita? Apa yang memberi kita kebahagiaan dan kepuasan sejati? Apakah mahkota sukacita kita? Apa yang memberikan tingkat sukacita tertinggi di dalam hidup kita? Apakah jawaban kita sama dengan jawaban Paulus? Haruskah itu? Saat ini kita memperhatikan apa jawaban kita seharusnya. Mari kita periksa lebih dekat teks kita dan jawaban yang Paulus berikan. Yang pertama, harapan, kemuliaan, dan sukacita Paulus. Kita membaca keinginannya untuk bertemu mereka. Ia telah diambil dari mereka secara paksa. Dia merujuk pada kepergiannya yang diperlukan secara tiba-tiba pada malam hari. Dia menggunakan kata yang menyiratkan kehilangan dan menyakitkan. Seperti seorang anak yang diambil dari orang tuanya. Dia telah pergi dari kehadiran mereka hanya dalam waktu singkat. Tepatnya berapa lama? Kita tidak tahu. Mungkin tidak lebih dari setahun. Jika tidak berbulan-bulan. Dia berusaha lebih bersemangat untuk melihat mereka dengan keinginan besar. Perhatikan penekanan berulang dari kerinduannya untuk bertemu mereka. Keinginannya memungkinkan, besar, meningkat begitu cepat dengan cara dia harus meninggalkan mereka. Yang berikutnya kita pelajari apa yang mencegahnya. Ia ingin datang kepada mereka berkali-kali
baik dari Berea atau Athena. Tapi dia terhalang. Setanlah yang menghalangi dia. Dia mengaitkan penganiayaan oleh sesama orang Yahudi dengan setan. Mereka adalah sesama orang Yahudi, yakni orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang memburunya bagaikan teroris. Mereka mengikuti dia dari satu tempat ke tempat lain. Mereka mungkin adalah duri dalam daging Paulus, sebagai utusan setan yang disinggung di dalam surat lain. Setan adalah sumber utama di balik penganiayaan yang diderita oleh gereja mula-mula. Kita menemukan harapan, kemuliaan, dan sukacita Paulus. Orang Tesalonika adalah harapan Paulus, karena dia berharap untuk melihat mereka pada kedatangan Tuhan. Mereka adalah sukacita atau mahkota sukacitanya untuk mengantisipasi melihat mereka di hadapan Yesus. Itu adalah kemuliaan dan sukacitanya. Tidak hanya di masa depan, tetapi juga di masa sekarang. Bisa kita baca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 20. Kamu adalah kemuliaan dan sukacita kami. Harapan, kemuliaan, dan sukacita Paulus adalah saudara-saudaranya di dalam Kristus, terutama mereka yang telah diajar dan membawa kepada Tuhan. Bukan hanya orang Tesalonika, tetapi juga orang lainnya. Dan itu bekerja dua arah. Pada kedatangan Kristus, Paulus akan menjadi sumber sukacita bagi mereka yang dia ajar. Sekarang mari kita pertimbangkan apa yang seharusnya. Bagian yang kedua kita perhatikan harapan, kemuliaan, dan sukacita kita. Bagi beberapa orang Kristen, mungkin sukacita mereka adalah harta mereka. Harapan mereka adalah memperoleh materi sebanyak mungkin. Kemuliaan mereka terletak pada apa yang telah mereka peroleh. Sukacita mereka adalah kesenangan yang diberikan oleh hal-hal tersebut kepada mereka. Tetapi hal-hal seperti itu mudah rusak, rentan terhadap pencurian. Mereka menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu adalah kebodohan untuk menjadikannya sebagai harapan, kemuliaan, dan sukacita kita. Yang berikutnya, apa kemuliaan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mungkin itu adalah pekerjaan mereka. Harapan mereka adalah kemajuan karir mereka. Kemuliaan mereka terletak pada seberapa jauh mereka telah datang. Sukacita mereka terletak pada uang, kekuasaan, dan prestis yang mereka peroleh. Tetapi pekerjaan kita dan semua yang mereka hasilkan bisa cepat terutama hilang di pasar kerja, atau di pasar kerja terjadi PHK massal dan sebagainya, dunia resesi dan sebagainya. Dengan seringnya perampingan dan kurangnya loyalitas perusahaan kepada karyawan, mereka suatu hari akan menjadi sia-sia bila meletakkan kemuliaan mereka pada pekerjaan ataupun karir mereka. Lalu yang berikutnya mungkin adalah keluarga mereka. Mereka meletakkan sukacita dan harapan mereka pada keluarga mereka. Harapan mereka adalah sama seperti apa keluarga mereka nantinya. Kemuliaan mereka adalah keluarga mereka. Sukacita mereka adalah dalam hubungan yang mereka nikmati dengan keluarga mereka. Meskipun tentunya lebih mulia dan bermanfaat daripada harta atau pekerjaan. Bahkan keluarga kita terbatas dalam sukacita dan kemuliaan yang dapat mereka bawa. Kematian mengakhiri hubungan kita sebagai keluarga. Dan jika mereka bukan orang Kristen, apa pengaruhnya bagi harapan kita? Yang berikutnya, bagi semua orang Kristen, apa yang seharusnya menjadi harapan, sukacita, dan kemuliaan kita? Harapan kita seharusnya adalah untuk bertemu satu dengan yang lainnya di surga kelak kemudian hari. Untuk melihat satu dengan yang lain, berjumpa dengan Yesus di hadirat Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali. Kesempatan yang luar biasa, reuni akbar, reuni yang luar biasa besarnya. Kemuliaan kita seharusnya adalah melihat satu sama lain berdiri di hadirat Tuhan. Melayani Tuhan dengan setia sekarang, dimuliakan bersama dengan Yesus ketika dia datang kembali. Sukacita kita haruslah kebahagiaan yang datang dari kerjasama kita di hadapan Tuhan. Sukacita yang dialami Yohanes ketika melihat orang lain berjalan dalam kebenaran. Sukacita yang dialami Paulus ketika diberitahu tentang kesetiaan jemaat Tesalonika. Sebagai kesimpulan, pengharapan, kemuliaan, dan sukacita kita harus berada di dalam hal yang kekal. Kalau tidak, kita mengatur diri kita sendiri untuk kekecewaan pada akhirnya. Harta, pekerjaan,
Bahkan keluarga kita tidak dapat memberikan harapan kemuliaan dan kebahagiaan sejati. Apa yang mereka tawarkan bersifat sementara. Paling buruk, mereka memberikan banyak kekecewaan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena sebagian besar pengharapan kemuliaan dan sukacita kita, baik sekarang maupun di kekekalan sana, adalah melalui saudara-saudara kita. Penting bagi kita untuk memelihara dan memperkuat hubungan kita. Sangatlah penting bagi kita untuk berusaha membawa orang lain kepada Kristus, termasuk mereka yang ada di dalam keluarga fisik kita. Upaya seperti itu tidak hanya mendekatkan kita satu sama lain, tetapi juga kepada Tuhan dan menghasilkan sesuatu yang abadi. Dan kemudian kita akan benar-benar dapat berkata satu sama lain, karena kamu adalah kemuliaan dan sukacita kami. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita kedapatan sebagai mahkota sukacitanya Tuhan. Shalom.